Halo, salah satu hal yang menyenangkan pada saat suasana panas itu kita berteduh di bawah naungan. Salah satunya adalah naungan alami dalam bentuk pohon anggur. Meskipun demikian kadang memang suasana itu istilahnya itu ngelekep itu lembab, jadi panas terus kita kayak tersekap gitu, jadi keringetan. Tapi ini masih lebih baik. Jadi kita ada naungan alami, kemudian juga ada angin sepoi-sepoi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mungkin back to basic. Kadang salah satu prinsip utama dalam menanam anggur itu kan kita mesti pahami pembentukan cabang atau pembentukan tajuk. Nah, kadang suka ada yang bilang, saya tanam anggur udah setahun lebih kok nggak buah-buah. Bisa karena jenisnya memang lama untuk dibuahkan, bisa juga dia nggak melakukan pembentukan cabang atau percabangan dari awal. Ya, itu salah satu yang dulu pernah kejadian juga di saya. Jadi saya akhirnya belajar kembali ke awal. Salah satu yang mesti dipahami, ya coba kita pahami dulu 3 percabangan di anggur, yaitu primer, sekunder, tersier. Kita lihat, ini ada anggur jenis Ninel. Saya ada tanam anggur, sebagian besar ditanam di tanah langsung. Kemudian modelnya model trellis. Modelnya, kenapa model trellis yang saya pilih? Karena mudah dipahami. Kalau ada lagi model-model yang lain, ada model tower, ada model saya lupa ya istilahnya, pokoknya ada yang dia ke atas, ada yang model kanopi atau para-para dan lain-lain. Ini saya ambil contoh. Di sini anggur jenis Ninel, ini kan pertama kali batang nih waktu saya tanam ya. Ini kalau dilihat di bawah ini dia ada batang utama yang saya tanam. Saya punya 2 pilihan. Ini disebutnya batang primer nih. Kenapa primer? Ya pertama dari cabang pertama. Pada saat dia sampai di atas, saya punya 2 pilihan. Saya bisa pangkas, bisa juga belokan. Yang saya pilih ini saya belokan. Jadi tidak dipangkas karena terlalu dekat. Primernya pun saya mungkin hanya sekitar 20-30 cm nih. Primernya. Apakah harus segitu? Enggak juga. Boleh juga setengah meter, 1 meter atau lebih. Tapi saya pilih dia lebih awal supaya karena terkait dengan luasan lahan. Jadi luasan lahannya tuh nggak terlalu luas sehingga saya batasi. Primernya hanya 20-30 cm. Kemudian kita punya 2 pilihan lagi. Apakah mau dibuat 2 cabang atau 1 cabang? Saya pilih untuk yang ini saya hanya 1 cabang. Single cordon. Nah, ini cabang keduanya ini disebut sekunder. Suka ada yang tanya juga, berapa idealnya panjang sekunder? Tergantung media tanam dan jumlah tersier yang akan dipelihara. Kalau saya karena banyak bibit kaitannya dengan luasan lahan, akhirnya saya batasi hanya cuma 2 meter sekundernya. Boleh nggak lebih? Boleh saja, nggak ada yang larang, namanya kita tanam. Tapi kalau kita tanamnya di pot, media tanam terbatas, sebaiknya dibatasi. Bisa lebih rendah malah, misalnya hanya 1,5 meter sekundernya. Nah, itu juga menentukan nanti tersier. Tersier itu kan tidak setiap mata tunas dijadikan tersier, nanti terlalu rapat. Di sini saya ada selisih mungkin 2 atau 3 mata tunas baru saya hidupkan tersiernya. Ya. Tersier itu apa? Tersier itu cabang tunas yang tumbuh dari yang sekunder. Ini sekundernya sampai sini. Ya, di sini. Kemudian saya batasi di sini. Nanti dia akan tumbuh. Nah, ini yang disebut tersier. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya hanya pelihara 8 tersier. Kalau kayak gitu sedikit banget dong. Ya tergantung, kalau kita ingin banyak berarti sekundernya mesti lebih banyak. Kemungkinan pertumbuhannya juga mungkin lebih lambat karena kan dia mesti berbagi
nutrisi atau makanan ke masing-masing cabang. Nah, berapa panjang tersier? Ada yang bilang ini terlalu panjang karena memang saya niatnya buat kanopi, buat naungan. Bisa saja hanya misalkan 1 meter, kemudian dia diperbesar supaya dia nanti lebih mudah kalau perlu nanti pembuahan bertingkat. Tapi kalau di saya patokannya sampai tengah sini. Jadi mungkin sekitar 2 meter dia secara jarak. Nanti baru di sini saya lakukan pemangkasan. Nanti pada saat pembuahan bisa aja saya pangkas di sini atau pangkas di sini atau pangkas di sini. Jadi dia tiap kali pembuahan nanti perpanjangan pucuknya kalau dia ada pucuk dari tunas itu sampai ke tengah sini. Ya. Di sini seperti ini. Nah ini perhatikan, saya tidak tiap mata tunas dijadikan untuk tersier, tergantung kita seleksi. Kalau seperti ini nih, dia cukup bagus, jadi saya pelihara 1. Yang kedua kurang bagus, ketiga kurang bagus, yang keempat saya pelihara. Di sini juga ada, saya pelihara lagi. Kini ada, pelihara lagi. Sampai nanti secara ukuran dia hampir sama rata. Ini kan kayak di sini, ini tersiernya ini sudah mungkin sudah sebesar pensil sampai ke atas dia. Kemudian ini juga sama. Nah di sini biasanya dia akan butuh waktu sampai semua cabang cukup besar dan hasilnya juga dia sudah mulai coklat batangnya. Itu contoh kalau kita bicara sistem primer, sekunder, tersiernya itu menggunakan model trellis. Ya, di sini juga sama nih. Yang di JJ Zahra hampir semuanya saya lakukan sama. Seperti ini saya bikin, kemudian dia ada 1 yang merambat ke sini. Ini sama semua. Hanya saja dia primernya lebih tinggi, mungkin sekitar 50 cm dia dari bawah. Di sini ada 1 cabang yang saya pelihara karena cukup besar. Kemudian ini sekundernya. Baru ini tersier. Ya. Dengan cara demikian ini bisa dilihat. Ini tersiernya sudah cukup coklat ya sudah ini. Tapi di sini masih hijau. Nah ini diperhatikan nih. Pada saat kita pelihara tersier jangan semuanya dipangkas. Jadi saya batasi kadang 2 atau 3 daun baru saya pangkas. Ini juga kemudian saya pangkas karena ini udah posisi tersier, jadi yang dipelihara ya tersier, tidak buat percabangan lagi. Nanti kalau sudah pada saat nanti pemangkasan pembuahan baru dia di-cut. Ini sama semua. Ini kadang pembatasannya adalah kalau dia seperti ini sekitar 2 meter sampai ketemu tanaman berikutnya seperti ini. Ya. Itu contoh memahami mana yang primer, ya, ini primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Model trellis ini paling gampang dipahami. Ya. Saya ada 1 contoh yang saya tanam di pot seperti ini atau seperti ini. Ya. Ini primernya nih. Primernya berapa panjang? Ya primernya saya panjangkan sampai atapnya. Kalau sudah, saya punya 2 pilihan. Dipangkas, yang favorit saya itu dipangkas supaya berhenti. Kemudian cabangnya jadi sekunder ke sana. Ya. Kalau sudah, nanti dibatasi lagi. Misalkan dia dibatasi sampai ujung. Ya, atau misalnya ini kebetulan Bang Adul batasinya sampai sini. Harusnya dia masih lebih panjang, misalkan. Tapi karena mungkin ukuran potnya terbatas, jadi dibatasi sampai tengah. Nggak apa-apa. Nanti berarti pucuk-pucuk yang atau tunas yang muncul itu yang nanti akan dijadikan tunas tersier. Ini cabang tersier. Jadi ini di sini baru punya cabang tersiernya 1, 2, 3, 4. Baru ada 4. Kita bisa pilih misalnya 5 atau 6 sampai sini. Nanti dia diarahkan ke sana. Nanti di sini sampai sini baru dia dibatasi lagi. Ini untuk tersiernya cuma sampai sini karena dia udah ketemu tanaman lainnya. Jadi soal berapa panjang primer, sekunder, tersier tergantung jenis rambatan, tergantung juga kebutuhan kita. Boleh nggak primernya tidak setinggi ini, setengahnya saja? Bisa, tapi kalau nanti dia dibelokkan berarti kan tidak bisa dibikin model kanopi seperti ini. Jadi patokannya biasanya kalau model kanopi para tuh ya dia sampai titiknya baru dia dicabangkan. Itu untuk memahami yang mekanisme
primer, sekunder, dan tersier. Harusnya sudah cukup jelas ya, jadi kita bisa mudah dipahami. Ini contoh-contoh lainnya. Ini ada primernya, kemudian ini dibikin sekunder. Nah ini atasnya tersiernya. Ini tersiernya karena dia cukup subur dan pendek sama Bang Adul. Ini dipanjangkan sampai sana. Nanti kita batasi. Nanti kan kita ada pangkas pembuahan. Di sini contoh nih, dia sudah ada buah. Ya. Ini kita bisa lagi pangkas pembuahan. Di sini ada calon buah juga. Ya. Nanti kalau sudah seperti itu, kita bisa lakukan pemangkasan-pemangkasan untuk pembuahan. Ya, seperti ini. Kalau tanaman subur, kemudian tersiernya bagus, proses kita pembuahan juga nggak terlalu susah. Ya. Cukup jelas ya harusnya untuk penjelasan mengenai primer, sekunder, tersier. Hal terakhir yang harus diingat, kenapa kita harus paham primer, sekunder, tersier? Ya karena sebagian besar buah datangnya di cabang tersier. Kalau kita nggak atur, itu bisa repot. Gimana kalau model di pot, tapi modelnya tower? Ya modelnya kayak melingkar gitu. Ya kita tetap polanya. Ada primernya, sekunder yang mana, tersier yang calon buah nanti dibikin seperti apa. Jadi tinggal disesuaikan dengan posisi. Yang penting kita tahu, cabang pertama itu primer, ya batang utama. Yang kedua sekunder, nanti ketiga baru yang tersier. Nanti kita pembuahannya di cabang tersier. Oke, semoga membantu untuk yang hal basic seperti ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jaya Jahra.